Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiga Madani dengan NIM 2514040031. Saya akan mempresentasikan Islam Budaya Minangkabau dengan topik Sistem Kekerabatan Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir, SSMA. Sistem Kekerabatan Minangkabau. Di Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal. Matri artinya mother, sama dengan mother artinya ibu, lineal sama dengan line artinya garis. Jadi cara membacanya yaitu garis kekerabatan ibu, bukan berdasarkan keturunan ibu. Jadi sistem kekerabatan matrilineal ini memiliki ciri khas dibandingkan dengan suku-suku lainnya. Yang pertama ada perkawinan eksogami, yang kedua residensi matrilokal, dan yang ketiga kepemilikan harta dan pusaka. Yang pertama, perkawinan eksogami. Sebelum itu kita harus mengetahui ada dua macam perkawinan dalam kebudayaan yang banyak ini. Yang pertama, perkawinan endogami. Perkawinan endogami ini adalah perkawinan antar individu di dalam satu lingkungan yang sama, seperti perkawinan satu suku, perkawinan satu kaum atau kerabat, dan yang ketiga perkawinan satu nagari. Endogami satu suku, yaitu diperbolehkan menikah dengan anggota satu sukunya, tidak dibolehkan menikah dengan suku yang lain. Begitu pula dengan endogami satu kaum atau satu kerabat dan endogami satu nagari. Contohnya orang Padang harus menikah sama orang Padang, tidak dibolehkan menikah dengan orang nagari lain. Yang kedua, perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami adalah perkawinan di luar suku. Nah, perkawinan inilah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau. Kenapa orang Minangkabau memilih perkawinan eksogami? Karena ini bisa kita lihat dari teori yang dibangun oleh masyarakat Minangkabau. Bagaimana sistem yang berjalan dalam sebuah suku, kemudian yang berbasis kekerabatan dan kelompok yang berbasis kriteria. Di Minangkabau, nagarinya minimal memiliki 4 suku. Misalkan ini suku A, suku B, suku C, dan suku D. Perkawinan eksogami itu harus menikah silang dari sukunya, seperti suku A menikah dengan suku D, suku A atau suku A menikah dengan suku B, atau suku A menikah dengan suku C. Jadi inilah tuntutan dari sistem yang mereka bangun. Mereka harus menikah ke luar sukunya. Mengapa demikian? Karena di Minangkabau orang satu suku itu dianggap bersaudara atau badunsana. Jadi, apabila mereka menikah dengan satu suku, mereka dianggap menikah dengan saudaranya atau dunsananya sendiri. Orang yang menikah satu suku itu, dia akan kembali ke pengelompokan kaumnya. Otomatis, dia tidak akan menambah kari atau kerabat. Dan orang yang menikah satu suku itu menempati pusako yang sama. Masyarakat Minangkabau terdiri dari rumah tanggo, saparoi, sakaum, dan suku. Rumah tanggo ini disebut dengan sadapua. Tidak diperbolehkan untuk menikah karena dia satu dapur. Dan saparoi ini sama juga dengan rumah tanggo, dia masih sadapua atau memiliki nenek yang sama.
lahir dari rahim yang sama, otomatis dia tidak diperbolehkan menikah karena pasti dia satu suku. Dan yang ketiga, sakaum, sama juga dengan rumah tangga dan saparoi. Dan suku ini akan sama dengan rumah tangga, saparoi, sakaum. Jadi mereka pasti satu suku dan mereka tidak boleh melakukan pernikahan. Larangan dalam Minangkabau itu disebut dengan pantang. Jadi nikah sasuku di Minangkabau itu adalah pantang. Dan apabila melanggarnya, itu akan diberi sanksi sesuai dengan nagari masing-masing. Ciri khas yang kedua yaitu residensi matrilokal. Pengertian residensi matrilokal yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah setelah menikah, laki-laki akan tinggal di rumah istrinya. Ada beberapa residensi dalam kebudayaan yang banyak ini. Yang pertama, residensi patrilokal, yaitu setelah menikah, laki-laki akan membawa istrinya untuk tinggal di rumahnya. Yang kedua, residensi matrilokal ini kebalikan dari residensi patrilokal, yaitu setelah menikah, laki-laki akan tinggal di rumah keluarga istrinya. Dan orang Minangkabau memakai sistem residensi matrilokal ini. Dan yang ketiga, residensi neolokal, yaitu baik laki-laki maupun perempuan tidak tinggal pada keduanya, dia memilih tinggal di tempat yang baru. Kita anggap ini laki-laki, ini perempuan. Setelah laki-laki menikah dengan perempuan, laki-laki ini akan menjadi sumando. Apa itu sumando? Sumando adalah orang datang. Kekuasaan sumando ini hanya sebatas dari pintu bilik. Selepas itu dia tidak memiliki kekuasaan karena dia tinggal di rumah keluarga istrinya. Dan ciri khas yang ketiga yaitu sistem kepemilikan harta. Orang Minangkabau memaknai harta ini ada dua. Yang pertama tidak terwujud, yang kedua terwujud. Tidak terwujud ini biasa kita kenal dengan sako, dan terwujud pusako. Tidak terwujud ini seperti tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan, dan tidak dapat ditunjukkan. Seperti contohnya suku, gelar, dan Islam. Dan pusako ini seperti tanah. Pembagiannya ada ladang, sawah, pandan pekuburan, dan lain-lain. Dan ada bangunan seperti rumah gadang dan balai adat. Harta sako dan pusako ini adalah harta milik bersama, tidak dapat dijual. Dan kalau digadai pun memiliki 4 syarat. Yang pertama, mayat tabujua di atas rumah. Yang kedua, rumah gadang anak gadi alum balaki. Yang ketiga, rumah gadang katilisan. Dan yang keempat, membangkit batang tarandam. Dan harta pusako ini terbagi dua, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi ini adalah harta turun-temurun yang
yang kepemilikannya berada di tangan kaum perempuan. Jadi, harta pusaka tinggi ini dimiliki oleh perempuan, dari mama turun ke kemenakan perempuan. Dan harta pusaka rendah ini adalah harta pencarian atau harta milik pribadi. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini yaitu sistem kekerabatan Minangkabau. Di Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu kekerabatan garis ibu, yang memiliki ciri khas, 3 ciri khas. Yang pertama, perkawinan eksogami, yaitu perkawinan di luar suku. Yang kedua, residensi matrilokal, yaitu setelah menikah, laki-laki akan tinggal di rumah istrinya. Dan yang ketiga, sistem kepemilikan harta, yaitu kepemilikannya berada di tangan kaum perempuan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.